Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, akhirnya saya sampai di analisis saya yang ke-100. Wow, oke. Saya ucapkan selamat dulu untuk analisis ini karena ini adalah target yang saya bilang atau tuliskan ya dari 2 tahun yang lalu ya. Karena dua tahun sebelumnya saya belajar tentang konsep ini dan eh, ya akhirnya sampai di sini di 100 dan ya mungkin hanya saya yang bisa memaknai ini ya, tentunya mungkin dari kalian beberapa yang mungkin mengikuti mungkin juga ya merasakan sedikit bagaimana manfaatnya ataupun mungkin tidak ya karena kita punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, tapi itu tidak usah dipermasalahkan, yang penting bagaimana kita menjalannya sendiri saja gitu ya. Oke, sekarang ini saya akan menyelesaikan analisis ini dan kebetulan screenshotnya banyak sekali ya, candlenya banyak sekali sebanyak 38 ini. Dan mari kita bahas satu persatu sampai selesai dan kemungkinan apa, peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan berdasarkan data-data yang ditampilkan oleh tentunya candlestick dan juga dua indikator yaitu Bollinger Band dan EMA untuk konteks marketnya. Oke, langsung teman-teman agar tidak menyita banyak waktu. Karena kalau panjang ini kadang-kadang rendernya agak lama ya. Oke, pertama candlenya adalah bearish ya. Tentu di sana kita nggak bisa langsung begitu saja open buy di sini nomor 2. Kenapa? Karena ini areanya ada di area strong seperti yang sudah saya sering jelaskan, di bawah deviasi 1, di bawah deviasi 1 ya, antara deviasi 1 dan 2 atau di deviasi 2 itu adalah potensi-potensi strong jika sesuai dengan konteks downtrend. Kalau tidak berarti dia masuk di ranging, dan ini yang terjadi kalau masuk di ranging karena price ketika ada di posisi at to deviation lower Bollinger Band atau di bawah deviasi 2 ini, maka potensi ranging juga ada, potensi strong juga ada, tergantung bagaimana konteks marketnya. Oleh karena itu di area sana ya, kalau kita open buy ini merupakan kebiasaan yang kurang bagus karena kita tidak mendapatkan konfirmasi. Oke, jadi kita menunggu di sini apa yang terjadi, apakah down terus, apakah reversal. Nah, ternyata di sini terjadi proses yang namanya reversal. Tapi kalau konteksnya majornya ini kita lihat 20 EMA masih di atas kita, 100 kemudian ini masih dalam kawasan major downtrend ya. Kalau ada hal seperti ini jangan dulu buru-buru open posisi buy di sini. Karena di sini ini kita nggak tahu, kalau kita buy kita otomatis melawan major trend. Kita boleh melawan major trend ketika kita tahu di sini konteksnya ranging. Kalau konteksnya masih downtrend, major downtrend, itu artinya kita nggak boleh melawan yang namanya major. Karena di ranging itu majornya itu sedang rest atau istirahat dan di sana minor trend yang punya kontrol. Oleh karena itu, karena di sini chartnya sedikit ya, hanya satu, jadi kalau saya ketemu hal begini saya lebih baik menunggu di sini untuk retracement, mungkin konfirmasi bahwa deviasi 1 ini bisa menjadi support. Tapi kalau seperti ini kita berarti mengandalkan yang namanya konsep strong continuation, atau saya punya istilah baru atau CBB ya, saya punya istilah baru. Ini namanya CBB atau continuation based breakout. Jadi di sini nggak ada retracement dan ini hanya bisa terjadi ya pada strong uptrend ataupun pada strong ranging, strong minor trend pada ranging ya. Itu yang ingin yang perlu kita ketahui, termasuk saya juga ya. Artinya di sini saya menjelaskan untuk diri saya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang sepaham ya. Oke, setelah nomor 3 tentu saja karena ini riskan sekali open buy, jadi kita menunggu saja di situ. Karena problemnya adalah EMA kalau kita baca di awal ini masih major downtrend dan kita harus follow
trend. Jadi kita harus menunggu retracementnya dan baru melakukan eksekusi ketika adanya konsolidasi ataupun reversal. Sudah confirm seperti itu ya. Ya, teorinya seperti itu ya. Untuk prakteknya mungkin nanti saya sudah ada prakteknya, cuma masih belum fix ya. Nanti mungkin akan diupload di YouTube juga. Oke. Nah, setelah nomor 4 tentu saja itu juga gimana ya ini? Ini hammer ya kan? Kalau ini strong ya, ini terlihat indikasi strong karena dia reject di DPS 1 langsung breakout, langsung bullish lagi. Nah, kalau ini ranging strong maka potensi ke 50 juga ada, dan di sini karena hammer, maka hammer ini adalah bisa menjadi dua arti, yaitu ini bisa menjadi strong retracement bullish ya, ataupun dia bisa reversal ataupun konsolidasi ya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini ya, bullish terkesan strong ya, padahal melawan major, itu hati-hati open buy, karena yang terjadi bisa seperti ini. Karena ini bukan konteks yang namanya strong minor uptrend pada major uptrend ya. Di area biasanya di atas deviasi 1 ini bagus untuk buy, tapi kalau di area middle Bollinger Band itu probabilitasnya sudah turun dan kemungkinan 50-50. Jadi kalau dari saya ini lebih baik tidak melakukan apapun di sini, mau sell atau buy. Kita harus bisa menunggu ya, menunggu momen. Itu yang sering dibilang orang ya. Karena kita melawan major. Kalau kita buy di sini itu adalah habit yang kurang bagus karena itu akan melawan major. Kecuali kita sudah tahu di sini konteksnya konsolidasi ya, baru kita bisa. Nah, setelah itu nomor 5, teman-teman. Nomor 5 itu tentu saja di sini closing di atas support ya. Ini deviasi 1, jangan lupa pada ranging adalah support. Dan ini juga kalau digabung 3 candle adalah doji, gravestone doji ya. Kalau gravestone doji itu bisa berarti dua hal, continuation pada minor strong trend yang follow major trend, dan dalam ranging ya dia bisa juga seperti itu, bisa juga dia adalah reversal ya, maksudnya bisa sampai sini turun ketika dia melawan major ya, seperti itu ya. Jadi di sini masih kurang pas untuk open buy karena sekali lagi kita melawan major ya. Nah, setelah nomor 6 baru kita confirm bahwa di sini adalah proses konsolidasi. Dari mana kita tahu bahwa di sini kok proses konsolidasi? Ingat, segala hal yang berbau reversal seperti ini kan sejenis yang namanya evening star, pola evening star, atau mungkin kalian ada yang bilang ini engulfing ini bang, ya boleh saja, karena pada dasarnya dia sama-sama fake out dari 20 EMA ya kan. Tapi kalau saya biasanya baca di sini sebagai evening star karena tergantung bagaimana mata kita melihatnya dia ya. Engulfing juga bisa di sini karena kan dia bukan doji ya, tapi ini adalah doji. Kalau ini hammer, ini sudah up ya, tapi juga hammer dalam konteks yang salah ya. Kalau kita bilang doji ya doji karena terhimpit ya, terhimpit. Kadang-kadang hammer itu ada yang bersifat doji seperti itu aja ya. Karena kalau kita bilang doji kan di sini hammer ya kan. Kalau kita lihat secara kasat mata di sini kan hammer. Jadi di sini ya hammer pada konteks yang salah, begitu saja. Oke, kenapa kita tahu konsolidasi pada nomor 6? Karena nomor 45 itu ya, ini kalau kita sebut engulfing atau evening star ini sudah gagal karena dia seharusnya apa? Reject di 20 dan membentuk bearish karena ini major downtrend. Jadi kenapa dia balik lagi ke atas dan tidak menembus apapun di sini, bahkan ekor nomor 4 tidak ditembus. Jadi itu adalah merupakan konsolidasi atau sign atau tanda dari sebuah konsolidasi, dan kita bisa open sell pada nomor 7 berdasarkan prinsip konsolidasi atau konsep konsolidasi. Nah, setelah nomor 7 kita jangan melakukan open buru-buru ya, karena kita nggak tahu apakah konsolidasi akan menutup gap sampai di sini atau sampai di deviasi 1 atau tidak ya kan.
maka itu kita tunggu di sini dan terjadilah seperti nomor 8. Dan setelah nomor 8 ini makin membingungkan lagi. Karena kita mau buy atau sell di sini sama-sama. Ini ada di tengah-tengah di antara konsolidasi, itu adalah area 50-50 atau gambling area. Jadi kita wajib menunggu nomor 9. Oke, bahkan nomor 9 pun ini jangan di open sell di sini. Kenapa? Karena dia bisa closing gap sampai ke sini. Ya, karena di sini udah ekornya tambah panjang. Sebelumnya kan di nomor 4, sekarang nomor 7. Ekor atasnya ada. Jadi hati-hati ya. Dan di sini juga bukan merupakan retracement ini untuk menutup ke bawah sell, tetapi dia reject dari 20 EMA, jadi potensi tutup gap ada. Dan itu akan dilihat oleh nomor 10. Di sini potensinya harusnya kalau dia strong up ke deviasi 2, dia harusnya breakout, teman-teman. Dia harusnya udah breakout di sini. Karena dia udah reject di sini di 20 EMA, harusnya bisa menciptakan sebuah breakout karena di sini adalah doji dragonfly ya, yang dimana setengahnya ini harus bisa membuat ini doji dragonfly dalam 3 candle ya. Mungkin kalian ada yang tidak tahu dengan candlestick math atau penjumlahan candle, ini bisa dipahami. Kalau 3 candle itu tidak membuat breakout ya, karena ini udah flat ya, udah hampir flat 50 EMA atau datar, jadi ini berarti loss momentum ya. Jadi hammer ini sifatnya sama dengan nomor 4 ya, kayak gitu. Nah, oleh karena itu di nomor 11 kita bisa open sell dengan teknik RVBL atau reversal ya, base loss momentum ya, karena kita follow major trend. Jadi kita di sini tahu ekspektasi di sini retracement aja lah ya, ekspektasi retracement walaupun akhirnya reversal. Ya, karena di sini seperti konsep juga ini 3 candle bullish itu ada yang namanya 3 white soldier ya. Pada ranging market 3 white soldier itu rawan yang namanya retracement atau reversal. Jadi karena konteks konsolidasi di sini itu yang akan membawa dia turun. Karena apa? Karena dia sudah hit resistance. Oke, dan dia tidak nembus 50 EMA dengan konsep dari trend change atau perubahan tren di time frame yang lebih besar. Jadi di sini loss momentum sell. Oke, setelah nomor 11, setelah nomor 11 kita wajib follow the trend ya. Follow major, follow minor. Berarti di sini konteks konsolidasi dari resisten dia pasti menuju support. Dan kita lihat baru kita fokus ke closing, ke bentuk candle ya. Setelah konteks semuanya kita mix, karena kita harus mendeteksi candle, closing price, bentuk candle itu setelah konteksnya fix. Karena kalau konteksnya salah, maka prediksi candle kita akan menjadi 50-50. Jadi kadang-kadang kita bisa mujur, bisa loss, bisa mujur ya. Tapi kalau kita tahu konteks, kita lebih mudah dalam memahami sifat-sifat candlenya. Sifat candle ya dari bentuknya apa, SNR-nya di mana. Candle kan ada body, wick ya. Jadi di candle itu ada body, bagaimana wick, bagaimana close ya. Dan close ini biasanya berkaitan dengan yang namanya SNR atau support dan resisten. Apakah di bawah support atau di atas resisten. Nah, kebetulan di sini nomor 11 itu close di bawah yang namanya round number juga ya kan. Round number juga dan di bawah 20 EMA. Sementara konteksnya adalah ranging. Kalau market ranging dia akan ke resisten, ke support, ke resisten, ke support. Jadi di sini kita wajib open sell searah dengan pergerakan major downtrend, ya kan? Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian setelah nomor 12 itu belum menyentuh deviasi 1 ya. Konsep masih down dan ini juga membentuk yang namanya konsep lower high lower low, rejeksi dari 20 EMA dan level round number ini. Ya, walaupun beresnya kayak gini kita bisa open sell ya di middle Bollinger Band atau di setengah bodinya ini kita bisa open sell. Nah, setelah nomor 13 sudah menyentuh deviasi 1, area support lagi kita wajib tunggu karena bukan area karena kita harus menunggu konfirmasi.
Apakah ranging akan membuat reversal di deviasi 1 ataupun dia akan membreak deviasi 1 ataupun konsolidasi. Jadi ada 3 pilihan lagi kalau ketemu SNR. Kalau kita ketemu SNR, seperti pengalaman saya, kita harus di pikiran kita itu harus ada 3 posisi. Ya, posisi konsolidasi, posisi pullback, posisi reversal, atau posisi breakout. Oke. Di sini pullback dan konsolidasi memang hampir mirip ya. Karena dia tidak melakukan reversal, pada akhirnya dia hanya berputar di sana saja. Oke, mungkin itu pembahasan lain. Setelah itu, setelah nomor 13 kita ketahui sub 13 adalah merupakan candle yang mirip shooting star ataupun strong candle ya, dan ini harus breakout yang namanya deviasi 1. Tapi ternyata dia closing karena ranging juga kita antisipasi reversal, jadi kita tunggu di 14. Konfirmasinya adalah Dragonfly Doji ya. Jadi Dragonfly Doji ini otomatis ya sejenis konsolidasi ya. Reversal juga bukan ya, karena ini bukan pola reversal teman-teman ya. Jadi jangan melakukan open buy setelah konfirmasi ini. Oh sudah bullish, rejeksi, jangan ya, karena ini resisten, ini resisten, dan kita melawan major downtrend. Jadi ini bukan pola yang pas untuk reversal, ini lebih pas untuk konsolidasi. Jadi kita tunggu. Nomor 15 kecil lagi, nggak jelas ya, jadi kita tunggu lagi. 16 breakout, akhirnya dia breakout, dan itu artinya breakout dari deviasi 1 Bollinger Band. Tapi jangan lupa dia memiliki kepala datar di nomor 6, artinya potensi ranging mengakibatkan dia datar, artinya dia menyentuh support, level support di sini. Jadi kalau kita open buy itu otomatis melawan major dan minor. Ini area udah masuk strong sekarang di bawah deviasi 1. Jadi kita wajib menunggu di sini ya, karena kita mencari sell searah major. Itu yang penting. Nah, setelah nomor 17 muncul seperti itu doji ya. Bisa dibilang itu ya lebih mirip doji gitu aja lah, bullish doji. Nah, ini berarti kalau ini ranging ya bisa dikatakan konfirmasi juga, tetapi kalau saya di area seperti ini janganlah. Kalau kita di middle Bollinger Band mungkin kita bisa buy di sini ya, tapi kalau di bawah deviasi 1 itu sudah kadang-kadang ini bisa strong ya, karena ini berasal dari symmetrical triangle. Nah, itu yang wajib kita ketahui. Maka di sini kita wajib menunggu apa yang terjadi, karena nomor 17 itu bisa aja retracement, rejeksi dari deviasi 1 dan menyebabkan bearish. Jadi kita tunggu nomor 18. Nah, nomor 18 ternyata bukan bearish tetapi ini mirip doji ya, bukan hammer nih ya. Doji yang close di tidak nembus deviasi 1. Artinya apa? Artinya di sini sudah terjadi semacam pullback kecil setelah breakout ya. Karena kalau fake breakout dia harus nembus lagi membentuk yang namanya morning star karena dia ranging. Ternyata ini pullback, berarti ini lebih masuk 17-18, ini konsep pullback. Pullback itu ya tidak menembus resistennya. Jadi kita sell di nomor 19. Itu ya. Oke. Setelah nomor 19 apa yang terjadi? Ini seperti bearish dan ekor bawah ada, tapi belum juga menembus ini. Kita punya price action on the left ya. Ini price action on the left, price action on the left. Jadi nomor 20 itu belum meyakinkan karena kita nggak tahu di sini konsolidasi ataukah bagaimana. Dan nomor 20 ternyata kalau ini pullback ya. Kalau kita ngerti breakout pullback berarti harus sehabis pullback harus apa? Continuation. Nah, ternyata di sini terjadi continuation nomor 20. Tapi sekali lagi di sini closingnya nggak jelas ya. Nah, problemnya kalau kita buy di sini, ini area strong trend, strong downtrend. Jadi ngapain kita capek-capek melawan strong minor dan major ya. Jadi kita tunggu saja. Kalau ragu-ragu di sini kemungkinan ragu-ragu karena efek closing price ini ya. Karena closing tidak nembus itu siapa tahu support ya kan. Tapi areanya positif strong. Jadi kita tinggal melihat saja kalau habis nomor 20 ini bearish lagi sejenis kayak
kayak doji ataupun bearish hammer kayak gini ya, itu kita wajib sell di nomor 22 teman-teman. Kenapa? Karena itu sudah confirm bahwa areanya sedang strong ya di sini. Kenapa? Karena kalau ini kita ibarat ranging ya kan, kita kan pasti punya pikiran seperti itu ya kan. Di sini udah ada kesempatan breakout. Nah, di sini ada kayak pullback. Setelah pullback dia turun lagi. Nah, closing lagi. Di sini harusnya udah dia bullish kalau memang dia ranging. Jadi ngapain dia terus turun? Kalau ranging kan dia harus membuat kayak gini, fake breakout yang lumayan signifikan. Kalau dia terus turun berarti area strong, ikuti saja trennya, 22 sell ya. Setelah nomor 22 closing juga di round number ini. Ini keraguan juga di sini ya. Wah, ini closing di round number gimana ini? Udah, kalau kalian udah melihat pullback di sini ya udah. Kalau ragu-ragu ya lebih baik jangan. Kalau mau ikut tren ya udah sell aja ya. Itu. Tapi kalau saya sih ya janganlah, karena kita nggak tahu juga potensi-potensi fake breakout yang aneh ya. Jadi dia bisa lewat sampai sini dia naik lagi, kita nggak tahu. Jadi kita tunggu nomor 23. Dan nomor 23 adalah drop base drop. Apa maksudnya di sini drop base drop ini saya? Iya, drop base drop kan drop ya kan, dari sini drop, habis pullback drop ya. Base, nah di sini ini kayak retracement strong ya. Strong bearish retracement pada minor downtrend. Jadi drop base drop ya. DBD, jadi dia drop. Setelah drop otomatis kemungkinan retracement kan ada di 24 ini. Jadi di 24 ini kalau candlenya 23 punya ekor atas bawah, jangan open sell di sini ataupun open buy. Kita tunggu saja konfirmasi dari candlesticknya. Ternyata konfirmasinya bearish, otomatis kita ragu juga. Karena di sini udah drop. Ini masa drop lagi ya. Kita tunggu konfirmasi apakah ini benar-benar strong, karena di areanya strong. Oh sorry, drop base drop yang maksud tadi di 23, 24, 25 ya. Pantesan saya bingung di sini mana drop base drop. Saya tidak melihat ini ya. Karena saya jelaskan langsung teman-teman. Oke, setelah nomor 24 kita tidak entry, kita tunggu konfirmasi 25 karena kita nggak tahu seberapa kuat sebenarnya dia trennya ya. Nah, kalau di 25 bearish lagi berarti di sini udah drop base drop ya. Ini adalah drop strong. Ya, kalau drop strong berarti kita wajib nunggu retracement. Nah, retracementnya ini bullish inverted hammer. Jadi siapa yang sering entry buy pada bullish inverted hammer ya. Jadi di sini kalau dalam konteks strong minor downtrend, kalian bisa loss di sini karena pada akhirnya dia membuat drop base drop normal yang lainnya ya. Jadi ada dua drop base drop teman-teman. Ini drop base drop strong, kenapa? Karena retracementnya bearish, jadi dia so strong ya, strong. Ini drop base drop tidak strong, normal, karena bearish, retracementnya bisa bullish jadi normal. Apa yang terjadi pada normal drop base drop? Nah kan bisa muncul seperti ini, hati-hati gitu ya. Kalau dia strong drop base drop, dia kemungkinan bullishnya tidak akan sampai kayak ranging ya. Kayak ranging artinya bullishnya bisa sampai ke opening lagi dari candle sebelumnya. Karena di sini udah lost momentum trend ya kan. Bayangkan dari sini bearish ketemu drop base drop. Jangan open sell di sini mengandalkan drop base drop ini strong ya. Jangan. Kenapa? Karena di sini udah drop base drop juga. Udah loss di sini harusnya momentum. Oke, setelah nomor 27 bisa di sell, setelah 26 bisa di sell ya, karena konteks strong drop base drop itu areanya di bawah, di antara DPSI 1 dan 2 di sini. Ya, di atas sedikit dari DPSI 2 ini area strong. Jadi sell aja di sana ya. Probabilitasnya bagus banget kalau searah major juga ya. Tapi kalau ranging hati-hati. Di sini ini bisa reverse juga. Nah, setelah itu setelah nomor 27 wajib tunggu
ya. Kita tunggu dan ternyata 28 muncul bullish Marubozu. Jadi kita tahu fungsi bullish Marubozu itu apa? Breakout. Tetapi di sini apakah dia breakout? Tidak. Berarti habis drop kayak gini, apa yang kemungkinan terjadi? Konsolidasi, ya kan. Tapi karena ini Marubozu, ya oke lah, kita menganggap ini, wah ini bisa jadi fake breakout. Jadi ya kita nggak tahu ya. Jadi kita tidak tidak melakukan entry. Tapi kalau mau memahami ya seperti itu, karena Marubozu ini harus memerlukan tren, dia breakout baru setengah bodinya ini bisa jadi support. Kalau tidak, dia sendiri ada di konteks yang salah, strong minor downtrend, bullish Marubozu di bawah DPS 1, ya udah, itu peluang besar dia itu tidak valid. Oke, kemudian setelah nomor 29, ini bearish juga besar, tapi setelah Marubozu muncul kayak gini, itu wajib kita pantau price dulu, karena di sana sudah masuk zona ranging atau sudah lost momentum. Ya, 230 dia masih bearish. Dan jangan lupa di sini udah ada konteks konsolidasi. Kenapa konteks konsolidasi? Karena Marubozu bullish gagal, teman-teman ya. Ketika ada reversal gagal, bullish Marubozu gagal, itu artinya peluang ada di konteks fake breakout ataupun konteks konsolidasi. Jadi kalau konteks konsolidasi, candle selanjutnya adalah bearish kecil dan close di round number ya, di sini 250 ataupun round number, saya kurang paham nih. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah reversal. Dan karena kita ada di area strong, ini jangan dulu open buy di sini ya, karena kita tidak tahu ini apakah reversal, karena ini kan juga hammer ya kan, shooting star, 2 candle. Jadi ini bisa juga jadi strong kayak di sini ya, strong bearish retracement ya, strong bearish retracement. Maka kita wajib menunggu, harus konfirmasi. Nah, ternyata dia bukan strong bearish retracement, berarti di sana loss momentum sudah terjadi dan kembali ke konteks konsolidasi. Jadi setelah nomor 31 juga nggak jelas ya, itu kurang lebih ekor sama body sama panjang, ini weak candle ya. Kalau weak candle apa yang terjadi? Nah, seperti ini, TPS 1 juga belum ditembus. Nah, kalau konsolidasi jangan menggunakan teknik retracement ya. Ini 32 ini mirip sekali dengan retracement. Tetapi yang terjadi adalah dia bukan retracement, tapi dia back to level. Kembali ke sini, ke closingnya, bearish hammer ya. Nah, ini bearish hammer. Nah, disinilah kita wajib menentukan pilihan, dia kan. Kalau ini bearish hammer berarti ini pullback dong, ya kan. Ini pullback dong. Ini benar-benar konsolidasi, break konsolidasi, ya kan, dia pullback dan dia harus meneruskan apa? Setelah bearish hammer, setelah pullback kan dia harus turun, ya kan? Dia harus turun, apalagi bearish hammer. Tetapi masalahnya kita ada di ujung tren. Kalian bisa lihat trennya udah seperti ini, udah lemah ya. Jadi kita deteksi di sini konsolidasi fake breakout, ya kan? Kalau bearish hammer nomor 33 nggak jadi, itu tandanya mulai awal tren, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini adalah fake breakout. Ya. Fake breakout apa? Ya round number ini, karena dia sudah break. Dia harusnya hammer ini meneruskan turun, tetapi kenapa dia bullish dan membreak yang namanya DPS 1, maka DPS 1 bisa dijadikan landasan support untuk open buy. Selanjutnya kalau kita melihat candle besar, maka itu adalah gain momentum yang ada di ranging, ya kan. Habis itu tunggu dulu retracement, masuk di sini retracement, lanjut lagi reversal berbasis retracement ya. Karena di sini bearish candlenya, kalau kita meneruskan kita wajib sell, kalau kita reversal kita buy. Oke, di sini kita bisa buy dan tentu saja dia naik lagi, ya kan? Karena dia sudah dimulai dari sini ya, dari konsolidasi yang menghasilkan fake breakout ataupun kegagalan signifikan candle seperti bearish hammer. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya. Mungkin ada yang, karena saya tidak baca teman-teman ya,
Mungkin saya ulangi, review saja. Ini konteksnya adalah pertama ranging ya, kalian bisa kalian bisa lihat kalau ada major downtrend, kalian lihat formasi EMA major downtrend, kemudian price ada pola reversal yang diteruskan pada menembus deviasi 1, itu masuk ranging ya kan, apalagi menembus 20 EMA itu udah masuk ranging. Kalian hati-hati, akan ada, kalau ini minor uptrend akan ada minor downtrend ya kan. Nah, setelah minor downtrend, apa yang terjadi? Kalau majornya turun, maka dia berpotensi continuation atau bisa dia ranging lagi, ya kan? Jadi disinilah krusial momen yang harus kita perhatikan. Jadi pada intinya ini ranging minor downtrend dalam global major downtrend ya. Jadi konteks seperti ini sebenarnya bagus banget untuk di trade. Oke, bullish engulfing udah ya. Fake morning star, oke, kita tahu di mana morning star itu. Morning star. Ini evening star, teman-teman ya. Saya salah di sini. Saya harus perbaiki. Ini adalah evening, bukan morning. Kalau morning itu reversal bullish. Evening star. Oke. Kemudian setelah itu konsolidasi. Ya udah, berarti tadi kita udah paham di sini bagaimana konsolidasi kita deteksi, ya kan? Kemudian kalau konsolidasi ada, maka kita wajib menemukan breakout ataupun menemukan loss momentum dalam pola-pola tertentu seperti 3 white soldier. Karena kita harus follow searah major dan kita bisa lakukan follow major. Di sini ada symmetrical triangle, risky breakout ya. Jadi di sini jangan dulu karena ini jangan melakukan drop base drop jangan melakukan continuation di candle ini karena ini flat kepala datar dan masih dalam zona ranging. Kemungkinan peluang ranging ada. Nah, di sini ada HPT bearish hammer seperti yang saya jelaskan. Kalau dia sudah ada kesempatan tidak melakukan reversal di area di bawah deviasi 1, berarti itu strong. Jadi ngapain price nggak reversal di sana, udah ada kesempatan ya. Jawabannya ya adalah karena dia dalam tekanan strong downtrend. Kemudian di sini ada bullish retracement, inverted bearish hammer trap ya. Jadi hati-hati ini faking. Kalau kita lihat strong, nah ini masih 50% di bawah ya, closingnya di bawah body. Jadi area strong ya udah, nggak ada alasan di sini open buy. Kemudian di sini ada multi bar evening star ya. Jadi kalian udah harus paham juga cara-cara membaca candlestick seperti ini ya. Ini apa? Ini multi bar. Ini adalah hammer. Makanya setelahnya itu dia naik lagi karena ini multi bar. Ini sebagai gambaran besar aja ya. Jadi sebagai pemaham konteks saja. Pemahaman konteks. Kemudian bullish engulfing ya, ada di sini bullish engulfing fake breakout dengan signifikan candle gagal. Jadi kita bisa open buy. Jadi peluang untuk minor downtrend ini harus ada di sisi open sell saja ya. Kemudian setelah reversal konfirmasi baru kita bisa open buy. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah terakhir dari analisis seperti ini, dan kedepannya mungkin saya akan lebih spesifik dan tidak seperti ini modelnya untuk meningkatkan ketajaman analisis lagi. Oke, jadi di sini ada feedback analisanya juga ya. Ranging, apa yang perlu dilakukan, reversal at 2 deviation lower BB, 1 deviation middle Bollinger Band ya kan. Ini ada contohnya juga sesuai chart. Kemudian ada minor downtrend, gunakan teknik apa, HPT, stall, pullback, retracement, konsolidasi, buy di support, sell di resisten. Oke, ini adalah review saja. Dan itu saja teman-teman, sudah 30 menit, ini sudah lama sekali. Terima kasih, saya ucapkan salam trader.